got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Langkah pertama setelah menyiapkan transaksi adalah kita melihat bagian account. Di bagian account ini kita blok B3 hingga C32, lalu kita name boxnya itu diganti sebagai akun. Setelah itu, kita ke bagian opening trial balance yang sudah disajikan, kemudian ke jurnal umum. Dalam jurnal umum ini terdapat rumus VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian kita klik nomor akun, titik koma, akun, 2 karena jumlah tabelnya 2 dan 0 untuk false. Oke, lalu kita drag aja ke bawah. Setelah itu, setelah di drag, kita membuat copy untuk ledger. Move or copy, create a copy. Terus kita ambil sampai ke belakang, kita ganti namanya jadi ledger. Setelah itu, sampai di ledger, kita hapus bagian totalnya ini. Setelah itu kita ganti dulu bagian ledger. Kemudian kita ambil bagian account, kita copy bagian yang nomornya saja. Copy ledger, kita paste. Kemudian bagian opening trial balance kita copy juga. Seperti ini. Copy, paste. Kita sesuaikan. Setelah itu kita tulis pada tanggalnya yaitu 1 Juli 2023. Setelah itu kita drag lagi rumusnya ke bawah. Setelah itu kita Ctrl All terus ke custom short kita masukkan bagian nomor akun. Apabila sudah, kita menuju ke data, lalu subtotal dengan aturan exchange diganti dengan nama akun, kemudian diklik centang pada debit dan kredit, lalu oke. Setelah itu kita langsung menuju ke bagian 2 ini. Kemudian sebelum kontrol, kita klik dulu bagian sini. Klik dengan panah, kontrol, lalu kita pilih satu-satu. Di sini kita paste. Sebelum itu kita rapikan dulu. Lalu pada bagian ini kita menggunakan find and select, lalu replace. Bagian kita find what yaitu total, kemudian replace with kita ganti pakai spasi. Jadi kita langsung replace all. We made all replacement. Oke, close. Setelah itu kita membuat ini, kita blok dulu bagian akun, terus kita beri nama pada name box yaitu akun ledger. Setelah itu pada bagian debit kita juga menggunakan debit ledger di name boxnya. Debit ledger. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada credit ledger. Setelah ledger, kita akan membuat trial balance. Paste tadi dari sebelumnya, kemudian kita pakai rumus sum if untuk di bagian transaksi dengan menggunakan akun ledger pada kas, kemudian debit ledger. Terus kita drag aja sampai bawah. Kemudian untuk yang kredit kita hanya mengubah bagian dari debitnya, yang harusnya debit menjadi credit ledger. Kita tarik aja ke bawah. Lalu untuk bagian saldo kita bisa pakai rumus ini dengan if, dimana D8 lebih besar daripada E8 dengan D8 dikurangi E8. Kita juga drag ke bawah. Dimana sebelumnya yang tertera sudah dituliskan secara manual. Kemudian kita pakai rumus VLOOKUP lagi untuk ini, kemudian akun, kemudian 20. Kita
kita drag aja ke bawah, jadi seperti ini. Untuk bagian kertas kerja, yang pertama adalah kita menyiapkan dulu kertasnya. Setelah itu kita copy di bagian nomor akun dan nama akun. Untuk neraca saldo sendiri kita ambil dari trial balance, di mana di bagian saldo ini kita copy, lalu kita tarik ke worksheet dengan melakukan melakukan paste link. Untuk bagian jurnal penyesuaian yang digunakan rumusnya adalah sum if yang sama seperti tadi, tapi bagian debit menggunakan debit adjusting. Lalu kita drag sampai ke bawah. Kemudian untuk bagian kredit kita mengubah bagian debit adjusting menjadi credit adjusting. Kita drag ke bawah. Neraca saldo kita pakai rumus seperti ini. Mungkin ntar bisa disesuaikan di antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian melakukan penambahan. Begini, lalu ditambah. Untuk bagian kreditnya seperti ini. Kemudian juga di drag ke bawah. Untuk bagian laba rugi di debit kita pakai if, terus pakai left B8 yaitu nomor akun, dan H8 yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Kita drag lagi sampai ke bawah. Kalau debit pakai H8, kalau pakai kredit kita pakai I8. Kita drag lagi ke bawah. Untuk bagian neracanya, bagian sini kita pakai rumus ini, dimana kalau tadi 4 karena kita pakai jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, kita bagian ini pakai 3 gitu. Lalu untuk bagian yang terakhir yaitu pakai rumus ini, dimana neraca di bagian kredit menggunakan I8. Jadilah worksheet seperti ini. Setelah membuat kertas kerja, selanjutnya kita membuat financial statement. Jadi yang dibuat di sini ada laporan laba rugi, laporan modal, dan juga neraca. Untuk akun-akunnya ini kita bisa ambil dari kertas kerja. Untuk ruginya ini didapat dari total beban kurangi dengan total pendapatan. Untuk laporan keuangan sama. Seperti kita mengerjakan di laporan laba rugi tadi, kita ambil akunnya dari kertas kerja. Untuk neraca juga sama, jadi nanti hasilnya balance seperti ini. Setelah membuat financial statement, selanjutnya kita membuat closing entry. Untuk tanggal, nomor akun, dan juga saldo ini diisi manual aja. Untuk nama akun kita menggunakan rumus, tinggal di drag down aja, akan muncul seperti ini. Setelah membuat jurnal penutup, selanjutnya kita akan membuat buku besar setelah penyesuaian dan juga penutupan. Nah, untuk caranya itu kita copy dari general journal, lalu di bawah sini kita menambah tanggal untuk neraca saldo awal, yaitu tanggal 1 Juli 2023. Kode akunnya ini kita bisa copy dari neraca saldo awal yang ini. Kita tinggal kopikan aja. Selanjutnya kita akan mengcopy bagian penyesuaian. Sini kita tinggal copy saja semuanya. Warnanya jangan lupa dibedakan lagi. Selanjutnya kita akan mengcopy dari closing entries. Selanjutnya kita akan menambah kolom untuk keterangan di sebelah sini. Yang ini dari jurnal umum. Hasilnya nanti akan seperti ini. Setelah itu kita blok semuanya. Lalu kita masuk ke menu home, ke short and filter. Di sini ada custom sheet. Seperti ini nanti tampilannya. Kalau klik OK, akan berubah seperti ini. Setelah itu kita masuk ke menu data. Lalu kita klik subtotal. Untuk tanggal ini kita ganti menjadi nama akun, dan yang debit kredit ini kita centang lalu OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masuk ke menu yang kedua.
Di sini kita akan mengcopy semuanya kecuali bagian grand total. Cara mengcopy-nya, kita tekan Ctrl, lalu kita klik satu persatu. Kita pastekan di bawahnya. Seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan menghapuskan teks total di sini. Selanjutnya kita blok kolom ini lagi. Lalu kita ubah nama di sini di boxnya menjadi akun untuk saldonya juga begitu, bagian debit dan kredit. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Untuk formatnya seperti ini, nomor akun dan nama akun ini bisa di-copy dari sheet akun. Untuk mengisi debit sementara dan kredit sementara ini caranya, lalu tinggal drag down aja ke bawah seperti ini. Ini juga sama, akan muncul seperti ini. Drag down aja. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian debitnya sini. Caranya menggunakan rumus seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini juga sama, cuma selanjutnya yang terakhir, setelah membuat neraca saldo setelah penutupan, kita akan membuat jurnal kembali. Untuk tanggal, nomor akun, debit dan kredit ini bisa diketik secara manual. Untuk nama akun, rumusnya sama seperti yang awal, akan muncul ini. Lalu kita drag saja, maka hasilnya akan seperti ini.